Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ca. Apa kabar kalian semua? Aku berharap kita selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Aku mau ngucapin terima kasih untuk bocah-bocah di luar sana yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih untuk subscribe-nya, terima kasih untuk like-nya, dan juga terima kasih untuk komentar positifnya. Terima kasih banget. Dan yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel ini, selamat datang. Di sini aku membahas tentang budgeting rumah tangga yang minimalis dan juga sharing-sharing tentang kehidupan. Dan untuk episode kali ini aku mau bikin simulasi lagi tentang budgeting, yaitu cara mengatur gaji 1 juta per bulannya. Karena apa aku bikin simulasi gaji 1 juta? Karena memang gaji 1 juta untuk di daerahku itu masih umum ya. Untuk kayak kerja-kerja di toko atau apapun itu, biasanya gaji 1 juta itu masih ada gitu ya. Jadi aku memutuskan untuk mengambil topik ini dan juga bisa dijadikan untuk pembelajaran yang mana yang cah-cah di luar sana yang masih punya gaji 1 juta gitu. Dan di sini aku juga menuliskan seru. Biasanya aku menuliskan ceria dan juga disiplin. Tapi ini aku menuliskan seru karena menurut aku bikin simulasi budgeting itu ya lumayan seru ya. Kita jadi bisa berbagi berbagi ilmu, atau bukan ilmu, nanti kalau ilmu jadi sok pinter ya, kayak berbagi pengalaman gitu. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran untuk kalian, menambah wawasan kalian, dan jika kalian merasa video ini bisa bermanfaat, bisa kalian share ke sosial media yang kalian punya. Nah, di sini aku ada kayak syarat gitu, cara mengatur gaji 1 juta ini, yang mana yang memiliki gaji 1 juta ini adalah single dan dia masih ikut orang tuanya. Jadi dia nggak bayar kos ataupun apa. Jadi dia masih uangnya itu masih utuh, pure untuk dirinya sendiri. Dan di sini aku pakai rumus budgeting yang biasa dipakai di YouTube itu, kalian pasti tahu, yaitu aku pakai rumus 30 50 20. Sebenarnya ini kebalik ya. Bisa 20 50 30 atau seperti apa kalian mengaturnya, tapi di sini aku pakai rumus ini. Jadi aku karena aku bilang tadi kebalik, jadi aku baca dari belakang. Yang 20% itu untuk saving full, jadi nggak bisa diganggu gugat ataupun diganggu apapun. Jadi 20% saat kita menerima gaji, yang 20% harus ditabung. Dan untuk 50% itu untuk kebutuhan, karena aku merasa karena single, kebutuhan ya masih standar aja, nggak terlalu ribet. Jadi aku memutuskan untuk 50% aja. Tapi kalau kalian merasa kebutuhannya lebih banyak daripada keinginannya, mungkin bisa ditambah di persentase kebutuhan. Dan untuk yang keinginan itu ada 30%. Nanti kalau emang kebutuhannya lebih besar, di keinginannya harus dikurangi. Nah, ini rinciannya yaitu 20% dari gaji 1 juta itu 200.000 itu untuk ditabung. Jangan sampai salah dalam pengalokasian ya, harus ditabung, jadi bisa dikeluarkan. Atau kalau ikut arisan mungkin bisa dimasukkan ke dana arisan, ikut tabungan, karena arisan kan juga merupakan tabungan juga ya. Atau investasi melalui arisan kan juga ada, bisa dipecah kalau kalian ada arisan. Dan untuk 50% itu dia itu 500.000 yaitu untuk kebutuhan sehari-hari. Karena masih single dan masih ikut orang tua, kan otomatis makan juga masih ikut orang tua ya. Paling enggak kita kasihlah uang makan misalnya 200.000 itu untuk orang tua kita. Jadi selain kita juga memberi untuk orang tua kita, juga kita juga mendapatkan
doa dari orang tua kita, jadinya rezeki kita jadi berlimpah-limpah gitu. Dan untuk kebutuhan mandi di sini bisa kayak body care, untuk beli sabun, odol, sampo dan sebagainya, itu aku anggarin 100.000. Dan untuk beli skincare kan masih ada uang sisa sekitar 200.000. Itu bisa digunakan untuk kepentingan kebutuhan yang lain, misalkan kalau kita kerja atau keluar gitu beli makan, karena kita kan nggak bawa bekal nih, jadi kita bisa beli makan di luar. Jadi uang kebutuhan itu yang sisa 300.000 bisa digunakan untuk yang lain-lain, atau bisa ditabung juga. Kalau nggak gitu bisa dimasukkan ke dana darurat. Dana darurat ini usahakan jika memang dana masih ada dialokasikan ya, karena dengan adanya dana darurat itu misalkan kita nggak ada mengalokasikan dana ke situ, tapi suatu saat kita butuh, makanya dana darurat itu harus ada karena bisa memudahkan kita saat kita merasa kepepet. Dan yang ketiga yaitu untuk yang 30% atau terserah kalian mau 20 atau 10 untuk keinginan. Nah, di sini keinginan itu adalah sesuatu yang bukan kebutuhan ya, jadi cuma keinginan sesaat aja. Karena keinginan, upayakan untuk cah-cah di luar sana, berpikirlah dulu sebelum membeli. Misalkan kok ada baju bagus atau sepatu bagus atau tas bagus gitu ya, jadi kita bisa kayak berpikirnya itu 2 hari sambil mengumpulkan uang atau apa gitu kan. Kita berpikir penting gak sih beli barang ini, atau cuman keinginan saat aja yang nantinya jadi barang-barang nambah-nambah tumpukan di rumah gitu kan, nggak enak gitu ya, bingung buangnya juga kan. Makanya di sini aku nganggarin 30% atau 300.000 itu untuk keinginan. Itu bisa untuk shopping, untuk misalnya kondangan yang nggak bisa diganggu gugat juga, dan beli make up. Kan untuk beli make up juga nggak bisa, maksudnya nggak terus-terusan setiap bulan beli gitu kan, pasti kan ada jeda berapa bulan gitu kan, baru habis baru beli lagi. Dan untuk shopping juga seperti itu, mungkin pengen beli apa gitu kan, di sini aku nganggarin 50.000 itu untuk 1 bulannya. Jadi kalau kita mau beli tas, mau beli sandal, itu kalian bisa nabung dulu. Dan di sini jika memang ada sisa bisa dimasukkan ke dana darurat juga kalau memang penting ya. Kalau enggak ya bisa ditabung, dimasukkan ke dana shopping ataupun dana make up gitu. Jadi untuk mengoptimalkan penampilan juga gitu. Dan ini aku gambar kayak bunga-bunga gitu karena aku lagi pengen gambar yang absurd gitu ya. Semoga semoga simulasi budgeting ini bisa bermanfaat ya. Dan aku ingetin untuk cah-cah di luar sana, jangan lupa untuk bersedekah, karena dengan bersedekah membuat hati kita itu menjadi kaya dan kita bisa lebih banyak bersyukurnya. Dan insya Allah kalau kita banyak bersyukur, itu rezeki kita bisa terus mengalir seperti itu. Jadi gini gambarnya, berbagai macam bunga yang gak aku tahu karena gambar-gambar absurd, jadinya ya seperti ini. Semoga kalian suka ya dengan dekorasi. Kalau kalian memang suka gambar, kalian juga bisa mengisi buku budgeting kalian seperti ini. Oh ya, aku mau ngingetin yang belum subscribe, bisa kalian subscribe channel ini, klik tombol merah dan juga aktifkan loncengnya juga. Dan ini aku kasih tempel stiker yang mana aku beli di Shopee, nanti linknya bisa aku taruh di deskripsi box, jadi kalian bisa beli untuk menghiasi buku budgeting kalian juga Ca. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ca.